Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Plesiran Kandang kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk melakukan evaluasi hasil pakan fermentasi ketepok pisang yang saya lakukan di kandang saya. Beberapa waktu lalu saya telah melakukan pembuatan pakan alternatif ketepok pisang. Video tersebut saya buat dan saya bagikan ke teman-teman semua setelah saya memakai pakan alternatif tersebut ke ternak entok saya. Saya tidak mungkin membagikan video tanpa eksperimen terlebih dahulu dan saya akan menunjukkan hasilnya apakah aman atau tidak. Dan ternyata hasilnya aman untuk ternak entok saya. Fokus pemberian pakan alternatif tersebut adalah untuk pengganti katul dan dicampur dengan e-food atau extra fooding berupa limbah rumah tangga ataupun memanfaatkan hijauan yang ada di lingkungan sekitar rumah kita. Bagi teman-teman yang ingin melihat caranya, silahkan scroll video yang ada di channel R Plesiran ini ke bawah. Nanti teman-teman akan menemukan judul cara pembuatan pakan entok alternatif murah sukses beternak entok. Di situ nanti akan ada cara pembuatannya dan bagaimana komposisi perbandingan dari masing-masing bahannya untuk pembuatan pakan alternatif ternak entok tersebut. Hasil pakan tersebut ke ternak entok saya setelah 3 bulan pemakaian, pertumbuhan bobotnya cukup ideal bagi entok-entok muda saya dan tidak mengganggu birahi ternak entok saya yang sudah berproduksi atau yang sudah dewasa. Setelah memasuki bulan keempat, kebetulan entok saya ada yang produksi dan ada yang sudah menetas. Pakan tersebut ternyata masih belum bisa mengangkat jumlah telur yang diproduksi oleh indukan entok saya pribadi. Akan tetapi, tingkat fertilitas telurnya masih cukup tinggi. Saya sudah membuat videonya terkait efek pakan alternatif tersebut terhadap ternak entok di video yang berjudul fermentasi ketepok pisang pakan terbaik ternak entok. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membuat peningkatan pakan alternatif fermentasi ketepok pisang dengan campuran daun indigo vera. Sebenarnya yang paling bagus adalah azolla, akan tetapi saya belum membudidayakan azolla tersebut. Saat ini saya masih menyiapkan lahan untuk penanaman azolla agar kualitas pakan alternatif pakan entok saya semakin meningkat. Saat ini yang sudah ada adalah daun indigo vera. Daun indigo vera ini kandungan proteinnya sangat tinggi dan tidak terlalu banyak mengandung air. Kandungan serat kasarnya juga lumayan bagus. Protein untuk memicu birahi dan meningkatkan reproduksi ternak entok saya. Harapannya jumlah telur akan meningkat. Sedangkan serat kasar gunanya untuk meningkatkan metabolisme ternak entok saya sehingga daya tahan tubuhnya bagus dan terhindar dari serangan bibit penyakit. Berbeda dengan kangkung. Kalau kangkung proteinnya cukup tinggi, tapi tidak mempunyai serat kasar dan kandungan airnya juga cukup tinggi. Pohon indigo vera ini dapat tumbuh sampai 5 tahun ke depan dan dapat dipanen 1 minggu sekali bila kita benar dalam memanennya. Teman-teman bisa menyimak video yang terkait cara memanen daun indigo vera yang benar di video yang berjudul terobosan penekan biaya produksi beternak entok. Saya menggunakan ketepok pisang kepok yang kandungan proteinnya cukup tinggi dan telah dipakai oleh beberapa peternak entok senior. Kandungan getah yang minim membuat ketepok pisang kepok ini aman dan tidak menimbulkan gatal bila disajikan dalam keadaan segar. Kandungan airnya cukup banyak ya bila dibandingkan dengan ketepok pisang yang lain. Hal ini cukup membantu proses fermentasi lebih cepat. Saya memilih memakai ketepok pisang kepok setelah saya
menerima saran dari Mbah Ngadimin, peternak entok senior yang sudah berkecimpung dalam dunia ternak entok kurang lebih 15 tahun. Banyak informasi yang bisa teman-teman dapatkan dari wawancara saya dengan Mbah Ngadimin untuk meningkatkan pemeliharaan ternak entok kita. Di dalam video tersebut saya memberikan judul Pemula Wajib Paham Agar Sukses Beternak Entok. Informasi di sana yang dapat dipraktekkan oleh teman-teman peternak entok pemula. Kembali ke pembahasan teman-teman, bahwa dalam pembuatan pakan alternatif wajib adanya evaluasi untuk meningkatkan hasil ternak kita. Yang saya lakukan dalam peningkatan pakan alternatif tersebut di ternak entok saya adalah mencampur cacahan ketabok pisang dengan daun indigo vera. Mungkin ada yang bertanya, sudah memakai fermentasi ketabok pisang tetapi jumlah telurnya belum bisa maksimal, kok masih digunakan? Lah, di dalam pembuatan pakan ini saya tidak akan meninggalkan pakan alternatif yang telah saya lakukan. Karena apa? Karena ternak entok ataupun ternak-ternak yang lain tidaklah mudah untuk memindah pakan dari pakan yang lama ke pakan yang baru. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, paling cepat itu 2 minggu. Jadi ini perlu dipahami bagi teman-teman yang belum menemukan pakan yang pas bagi ternak teman-teman. Kalau ingin pindah pakan, jangan secara maksimal, tetapi kita beri perpindahan pakan itu sedikit demi sedikit untuk menghindari stres pada ternak entok kita. Pembuatannya cukup mudah ya, yaitu cacahan ketabok pisang tersebut kita campur dengan daun indigo vera dan dicampur dengan katul dan diberi air gula jawa yang telah dicampuri M4. Airnya cukup 2 liter saja, jangan banyak-banyak, mengingat ketabok pisang ini kandungan airnya cukup tinggi. Bila terlalu jemek, dikhawatirkan nanti proses fermentasinya akan gagal. Perbandingan campuran bahan tersebut cukup murah. 30 kg ketabok pisang cukup kita campur dengan 3 kg begatul saja dan 2 liter air gula jawa yang telah dicampur dengan M4. Dan jangan lupa daun indigo veranya ini juga tidak ada batasan, karena sifat daun indigo vera ini adalah e-food atau extra fooding. Jadi teman-teman bila mempunyai daun indigo vera ataupun mempunyai daun odot atau azolla, ini tidak ada batasan pemakaian, bisa sebanyak-banyaknya. Daun indigo vera saya buat ya karena mengingat tebok ini mempunyai kandungan air yang cukup tinggi. Daun indigo vera ini mengandung air yang relatif rendah, jadi sangat pas. Kalau ketabok pisang ini kita campur dengan kol atau kubis atau kangkung seperti apa, nanti imbasnya adalah pemakaian katul yang cukup banyak. Karena ketabok pisang sudah kadar airnya juga banyak, ditambah extra foodingnya menggunakan kubis ataupun menggunakan sawi atau menggunakan kangkung, ini juga cukup banyak. Jadi kita membutuhkan katul yang cukup banyak pula, karena untuk mengikat agar bisa menekan kadar air nanti dalam proses fermentasi. Tapi kalau pakai odot ataupun pakai indigo vera, ini yang banyak adalah serat kasarnya. Jadi kita tidak membutuhkan katul yang banyak. Cukup 3 kilo saja dicampur dengan 30 kg ketabok pisang. Kalau pembuatan pakan alternatif menggunakan bahan ini cukup mudah ya teman-teman. Mungkin bisa disimak di dalam video yang sudah saya upload, itu tidak ada perubahan. Yang saya tambahkan hanya menggunakan daun indigo vera. Selain indigo vera, ada juga campuran azolla.
Azolla ini cukup tinggi proteinnya. Jadi ini bisa menjadi salah satu terobosan pakan alternatif kita, supayanya nanti kita juga tidak keteteran di dalam proses pembuatannya. Azolla ini bisa digunakan langsung dalam keadaan segar. Setelah bahan tersebut tercampur rata, kita masukkan ke dalam wadah yang kedap udara minimal 3 hari. Maksimal tidak ada batasan, semakin lama maka akan semakin baik. Tapi kalau kita masih kepepet karena kita belum mempunyai pakan, ya minimal 3 hari itu sudah bisa digunakan. Oke teman-teman, mungkin itu ya perbaikan pakan alternatif fermentasi ternak entok di dalam kandang saya atau pada kandang saya. Nanti hasilnya akan saya kabarkan 3 minggu lagi. Karena eksperimen di dunia peternakan memang lama, minimal 3 bulan atau 3 minggu lah. Minimal 3 minggu, maksimalnya tidak ada maksimal, tetapi untuk melihat perbedaan yang signifikan itu 3 bulan cukup ideal dalam membandingkan hasilnya dari pakan yang sebelumnya. Jadi seperti itu ya, progres yang terbaik adalah setelah kita melakukan rutin sepanjang 3 bulan atau selama 3 bulan. Membuat pakan alternatif semurah mungkin, ini hanya satu tujuannya, yaitu untuk meningkatkan kualitas ternak entok kita, supayanya nanti kalau kita menemukan pada bulan-bulan atau pada saat-saat tertentu yang memang hasil ternak entok kita itu di harga yang sangat murah. Nah, di harga tersebut kita cari pakan bagaimana caranya entok kita dibeli murah tapi kita tetap untung banyak. Ini PR kita. Nanti kalau kita pas menemukan momen Idul Fitri atau Idul Adha atau tahun baru, entok kita dibeli mahal, maka keuntungan kita akan lebih banyak lagi tinimbang bila entok kita dibeli dengan harga yang murah. Dalam berternak entok kadang kita merasa lelah ya, tapi yakinlah rasa lelah ini jangan kita rasakan, karena ada impian yang harus kita wujudkan. Jadi tetap semangat dalam beternak entok, jangan bosan-bosan berkreasi untuk mewujudkan ternak entok kita lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.